sana? Ya, jadi kan kebetulan ya, alhamdulillah kan kalian tahu beberapa tahun ini kan ada permasalahan aku dengan partner ya gitu, dan alhamdulillah banget bulan lalu keputusan di Pengadilan Negeri Purwokerto bahwa kita terbukti tidak one prestasi. Jadi kita alhamdulillah menang di Pengadilan Negeri Purwokerto. Lalu saya juga lalu yang saya lihat ternyata beliau juga melaporkan saya di Polda, dilaporkan saya di Polda. Dan alhamdulillah lagi keputusannya sudah jelas bahwa dihentikan lidiknya dikarenakan bukan peristiwa pidana tapi perdata, jadi tidak diteruskan laporannya beliau. Nah, dikarenakan selama 1 tahun 2 tahun ini lumayan energi saya terkuras, pikiran saya dan juga keluarga, jadi saya ingin memulihkan nama baik juga, karena kan walaupun banyak yang support tapi pasti ada juga beberapa pihak yang merasa oh pasti begini nih, walaupun alhamdulillah di pengadilan sudah terbukti, tapi saya ya udah berbicara sama suami dan keluarga juga kuasa hukum kita untuk melaporkan balik beliau untuk pencemaran nama baik dan lainnya gitu, karena memang kan saya selama ini nggak pernah bicara gitu, saya preskon sekalipun itu saat-saat awal, habis itu saya pokoknya juga ini nggak sampai sejauh ini gitu, tapi karena beliau juga beberapa kali ada di mana-mana untuk mengklarifikasi, jadi karena saya diam aja karena saya pikir tadinya nggak akan sejauh ini gitu, tapi setelah saya pikir-pikir lagi ini kan udah pencemaran nama baik, dan juga saya kan juga punya kerjaan lain, saya juga punya banyak hal yang harus saya lakukan, jadi saya bersepakat dengan kuasa hukum dan keluarga untuk melaporkan balik, dan ini adalah BAP tambahan ya Pak ya. Dan juga ada beberapa laporan lain ya terkait dengan media sosial, jadi sekalian hari ini kita datang. Kerugian materialnya berupa apa aja nih Bunda yang pencemaran nama baik? Oke, selamat sore teman-teman semua. Jadi seperti kalian semua tahu bahwa kami kuasa hukum keluarga Mbak Asanti dan Mas Adi ini memenuhi panggilan polisi untuk Mbak Asanti memberikan beberapa keterangan untuk laporan kita, sekaligus menyerahkan beberapa barang bukti terkait dengan dugaan pencemaran nama baik yang dialamatkan kepada Mbak Asanti. Oke. Kita sudah membuat laporan sebagaimana diatur di dalam pasal 27 ayat 3, pasal 45 ya, ayat 3 Undang-Undang ITE, junto pasal 310, 311, dan 55 KUH pidana. Kenapa ini perlu kami lakukan? Yang pertama, Mbak Asanti ini adalah public figure. Beliau seorang pebisnis yang memiliki mitra bisnis. Beliau harus menjaga integritinya sebagai seorang pebisnis yang bertanggung jawab, sehingga beliau merasa perlu untuk memulihkan nama baik terhadap isu-isu yang berkembang di media sosial. Pertama. Kedua, ini juga sebuah proses pembelajaran buat kita semua, tidak hanya bagi pelapor, terlapor, tapi juga bagi semua pengguna media sosial, agar ke depan lebih berhati-hati, lebih bijaksana dalam memilih narasi untuk diposting, apalagi kalau sampai menyudutkan pihak lain. Itulah kenapa sekarang beliau ada di sini dengan kami, karena kami akan melakukan hak hukum kami sebagai warga negara yang baik, sebagai seorang pebisnis yang memiliki integriti terhadap partner bisnisnya. Kira-kira seperti itu yang beliau datang kemarin. Jadi yang dilaporkan ada berapa orang? Terkait apa aja? Hal-hal yang terkait dengan terlapor, karena ini masih dalam proses penyidikan, mari kita sama-sama menjunjung tinggi agar praduga tak bersalah. Silakan teman-teman nanti bicara langsung dengan orang yang berkompeten, which is penyidiknya langsung di Agertra. Ya, mohon maaf saya tidak bisa mengekspor itu di sini. Biar yang berkompeten yang lebih kemarin masalahnya ya. Karena mungkin Bun, yang terkait Kang Loli sendiri gimana Bun? Yang baru di kemarin yang baru Iya, enggak, sebenarnya kesini itu kan buat tambahan BAP kasus yang lama. Sekalian juga kita minta petunjuk. Sama alhamdulillah terima kasih buat semua penyidik yang ada di cybercrime, luar biasa membantu banget, karena
bagi kita kalau misalnya ngata-ngatain kita berdua yang kita sudah biasa, tapi kalau ini udah ke ranahnya anak-anak, apalagi anak saya perempuan kan, ini sudah di luar batas. Jadi kita meminta petunjuk baiknya bagaimana, karena saya juga bukan tipe orang yang sedikit-sedikit lapor, sedikit-sedikit lapor kan enggak. Kebetulan ini ada laporan lain, sekalian tadi minta petunjuk ke kasus yang Hasil petunjuknya ngelaporin atau gimana? Nah, Iya, masih kita kaji. Yang jelas sekarang saya yang laporan ini adalah laporan kasus yang lama. Karena ini juga saya nggak akan melapor kalau nggak dilaporin duluan. Tapi alhamdulillahnya laporan beliau tidak terbukti, dan alhamdulillah juga di pengadilan negeri alhamdulillah kita tidak terbukti juga. Tapi kita tidak tahu beliau akan banding atau enggak. Tapi bagi saya di stage awal aja udah terlihat bahwa nggak terbukti apa yang dituduhkan. Itu bagi saya Untuk yang Loli sendiri gimana tanggapannya, Bunda? Ya, tadi saya juga tanya-tanya sama Kita berkonsultasi lah. konsultasi sama pihak penyidik juga, karena kan juga saya nggak mau apa-apa sedikit, karena bagi saya dari 10 tahun kita bersama di medsos sudah banyak banget macam-macam, saya nggak pernah laporin kan gitu, karena bagi saya udahlah gitu. Tapi kalau udah ranahnya ke Anak-anak. dan udah parah ya, kalau cuma dikatain jelek apa bodo amat gitu. Tapi kalau ngatainnya udah di hal-hal yang menurut saya mengerikan, itu kan kita orang tua nggak ada yang senang kalau anaknya begitu kan. Jadi tadi kita juga minta petunjuk baiknya seperti apa gitu. Tapi lebih ke laporan kita menambah BAP kita yang untuk kasus yang Berarti tidak ada kata maaf Bun ya yang terkait Loli Bun ya? nggak tahu, nanti kita lihat. Lolinya sendiri seperti apa Bun? Ini mungkin perlu saya jelaskan. Untuk kesnya Loli, Bunda dan Mas Anang masih mereservir hak hukumnya. Begitupun keluarga besarnya. Kalau dirasa perkembangannya semakin parah, semakin buruk, Pasti kita, maka beliau berdua dengan tidak segan-segan akan melakukan upaya hukum. walaupun Makanya bisa kembali beliau menghimbau kepada orang di luar sana, berbijaklah, berhati-hatilah di dalam membuat narasi di media sosial. Karena ini menyangkut masa depan orang lain. karena kan depan kalau anak-anak. tiba-tiba anak kita Ya. misalnya mau menikah, nanti dikabarin buruk-buruk, nanti dia jadi stres atau apa, atau nanti anak kita yang kecil atau anak kita, pokoknya anak kan ada 4 gitu, nanti takutnya kalau pihak lainnya nggak menerima atau percaya atau apa kan itu nggak baik kan gitu. Jadi kita meminta petunjuk baiknya gimana supaya ke depan nggak berani sejauh ini lagi. Nggak akan, kemarin kita bisa buktikan kan sudah dirilis di Instagramnya Bunda, Tapi orangnya, tapi tantenya sudah meminta maaf katanya. artinya bahwa kita bisa merilis itu, bahwa hal-hal seperti itu di Indonesia, saya setuju bahwa pergunakanlah sosial media dengan tujuan yang baik dan dengan cara yang baik, karena apapun juga pasti hal seperti itu akan terungkap, karena kita bisa mengungkapkan. Makanya dengan data yang kita punya pun, makanya kita berdiskusi, mohon petunjuk dari sini, arahan bagaimana membaik untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi ini bukan khusus buat itu loh ya, kita benar-benar pas banget memang momennya gitu. Ya, momennya. Pas kita dimintain BAP tambahan buat kasus yang lama, akhirnya pas kejadian ini kan kemarin, jadi kita sekalian minta petunjuknya. Dan kalau kita rasa udah kelewatan banget, makanya kita ya tadi diwanti-wanti sama kuasa hukum kita bahwa kita akan melihat gimana niat Perkembangannya. baik. Ya, tapi saya lebih fokus ke permasalahan yang saya laporkan ke. Bun, respon Loli seperti apa Bun? Responnya Loli. Ya kalau cuma dulu dikatain oplas, dikatain apa, dia masih tegar. Tapi begitu udah dikatainnya hal-hal yang terlalu jauh. berbau terlalu jauh, dia masih terganggu, dia masih merasa Bunda kayak gini sih. Apalagi kan sekarang dia merasa dia lagi deket juga sama orang, takutnya begini kan banyak berkepikiran begitu. Kalau dibiarkan takutnya tambah makin parah soalnya gitu, bahasanya kan kita jadi orang tua juga nggak terima dong lihat anak digituin kan. Tapi awalnya Loli mau ngadu ke Bunda mengatakan atau bagaimana? Awalnya tuh yang ngadu ke saya fans yang ngaduin, terus akhirnya si Loli, akhirnya aku juga belum tahu karena aku tuh orang yang jarang banget baca komen, baca apa, aku cuma jualan gitu, atau posting bis ya kan, jarang bacain yang gitu-gitu atau ngeliatin yang begitu-gitu lah gitu, karena aku juga yang megang medsosku kan ada Vindika juga gitu, jadi kadang dia ngasih tahu, akhirnya lo juga ngasih tahu Bun, ini kok begini ya, gini-gini, padahal dia biasanya orang paling kuat kalau dikatain dulu apa-apa, tapi begitu udah yang berbau hal-hal yang seperti ini dia sedih lah pasti gitu. Bun, kalau rumah gimana Bun?
Aduh. Wis ya, cukup lihat teman-teman. Menemani Ayo, Bunda laporin sendiri seperti apa kan, hari kan. ini kan karena kan Bunda kan agak lemah atau seperti apa mungkin Enggak, menenangkan lebih tegar dari anak. Gimana? Coba jelaskan. Ya, kan dia baik dong, apa suami yang mau nemenin. Tadi aku udah bilang kamu nggak usah, aku kan ada kuasa hukum yang nemenin. Dia bilang enggak, aku harus nemenin gitu. Kan saya suami siapa? Di sana mobil pindah atau gimana, Mas? Alasannya beli mobil pindah atau Itu produksi dalam negeri dan wajib untuk didukung. Pokoknya intinya masalahnya ini adalah bukan laporan dari yang gara-gara mensosnya Loli loh ya. Ini hanya itu tambahan saya berdiskusi gitu. Tapi ini adalah penambahan BAP dari kasus yang lama karena kalau saya nggak laporin kan juga ini kan menyangkut nama baik. Jadi saya melapor balik. kasus yang lama ini udah laporan kan tadi kata Bunda kan Udah. kita Udah. buat kan tanggal akhir tahun lalu. Akhir tahun lalu tinggal kita, masih proses jadi gini, begitu dia melaporkan kita pidana, kita langsung lapor balik gitu. Dan alhamdulillah laporannya dia juga tidak terbukti ke kita dan di PN sudah dihentikan dan di PN juga alhamdulillah kita terbukti tidak uang prestasi. wen prestasi. Proses selanjutnya akan seperti apa Bunda? Udah Ya itu kita BAP ikutin kedua. kalau beliau banding lagi saya akan ikut lagi. Yang penting saya senangnya di awal udah sesuai, maksudnya emang ini fakta yang terjadi gitu loh. Tapi kenapa saya laporkan balik lah karena memang menurut saya sudah terlalu berlarut-larut ya, tidak ada penyelesaian yang baik juga. Jadi memang mungkin untuk memulihkan nama baik juga dari pihak keluarga dan juga rekan-rekan partner-partner saya yang lain menyarankan untuk melaporkan balik supaya juga ini kan nama baik kita gitu. Tapi lega gak sih? Lega banget, makasih ya Mas untuk semua. Karena selama di Purwokerto saya kan nggak bisa datang sidang. Kebetulan lagi COVID kan, jadi sidangnya selalu pas COVID-nya lagi awal-awal di Indonesia lagi tinggi-tingginya. Jadi nggak bisa datang sidang, jadi diwakilkan oleh beliau-beliau. Terus saya juga deg-degan sih kalau nggak bisa datang, karena kan itu daerahnya yang bersangkutan kan. Karena saya nggak bisa datang, kalau beliau kan bisa kapan aja datang. Tapi alhamdulillah ya, insya Allah kalau kita benar sampai manapun akan benar. Oke, cukup teman-teman ya. Terima kasih. Nanya mau. Keren itu Mas. Iya, bagus. Parah bagusnya banget. Tapi itu bagus. berapa Jadi buat seserahan jadi buat seserahan. Insya Allah. Budgetnya berapa sih? Budget mobilnya, harga mobilnya? harga mobilnya berapa Mas? Untuk 2 mobil kan? Mas, kalau budget buat seserahan berapa Mas? Oh, nggak tahu, nggak tahu. Mobil pindah teh kan anak. ratusan. Yang kawin bukan anak. Kalau anak yang kawin tak kasih tahu. Tapi satu tuh buat Ata atau gimana Mas? Mobil pindah teh kan pesen dua. Beda cerita. Enggak apa-apa Bunda. Sekalian gitu sekalian. Pokoknya mau keren. Keren ya Mas Anang ya? Iya teman-teman. Kalau review 1 sampai 100 berapa Mas? Mau. Mobil mau. 99,999. Karena satu milik Allah. Lebih ke apa Mas? Mas lebih ke apa? Speknya maksudnya yang Mas Anang. Untuk off-road berarti ya? Keren.